And it goes a little something like Hai, perkenalkan nama saya Darmawati, NIM 3120100033. Saya merupakan siswa dari kampus IKIP PGRI Pontianak. Saya juga merupakan siswa dari kelas A pagi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sudah menginjak semester 5 di kampus ini. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas evaluasi pembelajaran materi surat pribadi kelas 7 SMP semester 2. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas pengertian dari surat pribadi. Surat pribadi ini itu bersifat privasi, artinya surat yang dikirimkan kepada sahabat, anggota keluarga, kerabat, kenalan, dan lain sebagainya. Sementara itu, surat pribadi itu bersifat resmi juga adalah surat yang dikirim kepada pejabat atau instansi atau kepada organisasi, misalnya surat lamaran pekerjaan kepada sebuah perusahaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas apa sih manfaat dari surat pribadi. Nah, surat pribadi ini biasanya digunakan untuk keperluan personal sehingga sering digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Surat pribadi juga berguna sebagai wakil atau duta penulis surat. Dengan kata lain, surat pribadi mewakili penulis surat untuk berkomunikasi dengan pihak yang lain. Nah, di sini saya juga ingin mencantumkan teori dari para ahli. Salah satunya saya memilih para ahli itu adalah Ursanto. Menurut Ursanto, surat pribadi itu adalah alat penyampaian informasi atau keterangan-keterangan atau juga keputusan, pernyataan, pemberitahuan, permintaan, dan sebagainya. Secara tertulis dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Nah, di sini saya juga mencantumkan beberapa kompetensi, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bisa kalian lihat dan kalian amati, ada 3 bagian dari kompetensi inti, yang dimana salah satunya itu adalah menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau biasa dikatakan toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekitar dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, yang selanjutnya, memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu kita ambil ada 3. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi informasi atau kabar keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi. Nah, kompetensi dasar yang selanjutnya itu adalah menyimpulkan isi yaitu berupa kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan surat pribadi yang dibaca atau didengarkan. Karena kita membahas tentang surat pribadi, maka kita akan membahas tentang surat pribadi saja. Selanjutnya itu adalah menelaah unsur-unsur kebahasaan dari surat pribadi yang dibaca dan didengar. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi soal itu saya ambil dari indikator dari silabus. Nah, yang pertama itu adalah mendata isi surat. Yang kedua itu mendiskusikan isi surat pribadi. Dan yang ketiga itu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat yang lainnya. Yang keempat itu mengidentifikasi unsur-unsur surat pribadi secara sistematika. Yang kelima itu adalah menulis surat pribadi sesuai dengan tujuan penulisannya. Nah, di sini sudah ada beberapa soal, yaitu yang sudah saya pilih agar bisa kalian pahami sebagai salah satu contoh surat pribadi. Yang pertama itu adalah
sebutkan struktur dari surat pribadi. Dan yang kedua, buatlah satu surat pribadi untuk orang tuamu. Nah, saya sudah mencantumkan jawaban atau kunci jawaban dari dua pertanyaan saya. Yang pertama itu, sebutkan struktur dari surat pribadi. Nah, yang pertama itu ada alamat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, nama penerima dan tempat. Ketiga, salam pembuka. Keempat, paragraf pembuka. Yang kelima, paragraf isi. Keenam, paragraf penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang terakhir adalah nama terang dan tanda tangan. Jadi, struktur itu harus sistematis, yaitu harus sesuai urutannya. Tidak boleh acak atau tertukar. Nah, di sini saya sudah mencantumkan contoh surat pribadi untuk orang tua dan juga urutannya yang benar dan tempat peletakannya. Nah, di sini kita akan membahas rubrik atau cara menilai. Dan di sini saya sudah mencantumkan aspek, kriteria, dan skor. Yang pertama itu, saya memilih struktur surat pribadi, yang dimana di dalam struktur surat pribadi itu terdapat beberapa kriteria. Di sini saya memilih yaitu siswa menjawab soal dengan lengkap, maka skornya mendapat 20. Dan jika siswa menjawab soal kurang lengkap, maka poinnya itu akan mendapatkan 15. Ketiga, siswa menjawab soal tidak sistematis atau secara tidak berurutan, maka poinnya itu adalah 5. Dan yang terakhir, siswa menjawab soal itu tidak benar, maka jawabannya tetap 0 atau tidak ada nilai. Nah, untuk aspek yang kedua itu penggunaan tanda baca. Kriteria yang akan dinilai yaitu siswa menulis surat sesuai dengan tanda baca, maka poinnya adalah 20. Dan selanjutnya itu adalah siswa menulis surat tidak sesuai dengan tanda baca, maka poinnya adalah 10. Yang aspek terakhir itu adalah cara penulisan. Nah, kriterianya itu adalah harus berurutan atau sistematis, maka poinnya itu adalah 10. Dan juga nilai keindahan penulisan itu juga mendapatkan nilai poin 10. Nah, gimana cara menjumlahkan skornya itu? Maka skor akhirnya itu adalah skor yang kita peroleh itu dikali dengan 100. Kemudian dibagi dengan skor yang maksimal.